Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh besar kasih setia Allah. Karena anugerahnya kita diselamatkan, karena kasih karunia-Nya kita ada dalam pemeliharaan dan pertolongannya. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami, Tuhan memberkati kami. Hari ini ya Allah, kami menaikkan syukur kami, memuji Engkau, berterima kasih untuk segenap pertolongan dan pemeliharaan Allah dalam hidup kami. Kami semuanya diberkati, dipelihara, ditolong, ditopang, dikuatkan. Kami mengucap syukur. Bahkan Tuhan, saat kami tidak melihat, Engkau tetap berbuat, Engkau tetap bekerja menolong kami. Terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah hamba-Mu ini. Urapilah ya Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus. Sungguh firman-Mu membimbing hidup kami hari ini. Berkati kami semua demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam hidup kita memerlukan kehidupan yang mendatangkan tawa. Hal yang membuat kita tertawa, hal yang membuat kita bahagia. Ada hal-hal yang menggembirakan, yang membuat kita tertawa, ada hal-hal yang membuat kita lucu. Ini sehari-hari dalam hidup kita. Bagaimana orang percaya seharusnya bercanda? Bagaimana orang percaya harusnya bercanda? Mari kita bersama-sama belajar dari apa yang dituliskan dalam Amsal pasal 26 ayat 18 dan 19. Demikian kata firman Tuhan. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Dalam versi yang lain dituliskan, orang yang berkata, aku hanya bersenda gurau, aku hanya bergurau, ketika kedapatan berdusta kepada sesamanya, adalah seperti orang gila yang melempar-lemparkan kayu berapi dan anak panah beracun. Teks firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab kita mengingatkan bagaimana kita harus bercanda. Ini adalah sebuah peringatan tentang bahayanya bercanda yang tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan maksudnya bercanda untuk membuatnya tertawa. Ternyata bercanda itu tidak boleh sembarangan. Bercanda atau bergurau membuat orang lain tertawa itu bukan asal-asal saja. Karena candaan ini jika tidak tepat, jika tidak benar caranya, mendatangkan akibat yang luar biasa mengerikan. Bagaimana bercanda yang tidak tepat, bercanda yang tidak benar ini sangat membahayakan. Bayangkan, Amsal menuliskan bagaimana dibandingkan atau disejajarkan, dipersamakan orang yang bercanda, tapi candaannya ini bukan candaan yang benar, tapi ini yang mengandung hal yang menipu, hal yang berbohong, ngeprank gitu ya, ngeprank. Ini ngeprank yang maksudnya menipu ya, yang maksudnya ini berbohong, sebenarnya nggak jujur, ini bukan yang sebenarnya. Perhatikan dampak dari sebuah canda itu. Sama seperti orang gila yang menembakkan. Sebenarnya di sini ada 3 ya. Di sini kan hampir mirip panah api, panah dan maut. Itu maksudnya panah api, tombak dan juga maut. Bayangkan orang gila menembakkan panah api. Kenapa dibandingkan seperti orang gila? Orang gila ini
adalah orang yang dalam ketidakwarasan, tidak dalam kesadarannya melakukan itu. Tapi ini bukan masalah seperti orang gila yang melempar batu gitu. Ya kalau dilempar batu ya bendol lah gitu ya, sakit ya. Tapi ini seperti orang gila yang menembakkan panah api. Apa yang terjadi jika terkena panah api? Pastilah akan terbakar. Dan ini bukan hanya terbakar yang kecil-kecilan Bapak Ibu, karena ini panah api. Jadi candaan yang menipu itu, orang yang berbohong atau menipu terus nanti kalau ketahuan, canda kok tadi itu ya, maaf ya, canda. Kata maafnya pendek banget ya. Terus apakah selesai? Tidak, perhatikan dampaknya. Dikatakan dalam bagian ini seperti orang gila memanahkan, menembakkan panah api. Bukan hanya itu, menembakkan tombak. Itu loh, anak panahnya, ya tombaknya itu. Apa yang terjadi? Nggak main-main kalau orang kena tombak. Benda yang tajam, benda yang berbahaya. Jadi candaan yang menipu itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan dampaknya. Melukai. Bahkan dikatakan mematikan. Sama seperti orang gila menembakkan maut. Tuh Bapak Ibu. Sangat jelas kata Alkitab. Bagaimana orang percaya harus bercanda? Ya bercanda dengan benar. Bercanda yang menghibur. Bercanda yang berkualitas. Bukan tidak boleh bercanda. Bercanda itu boleh karena kan kalau bercanda mendatangkan hal yang lucu ya, lucu, dan tapi lucunya ini benar, tidak mengandung porno, kata-kata yang jorok, tidak mengandung kata-kata yang cabul. Jangan berpikir sekarang ini banyak ya, dunia kita salah kaprah. Kalau ngomong menjurus ke hal-hal yang porno, hal-hal yang cabul itu lucu. Salah. Orang mentertawakan tindakan hal-hal yang cabul, menjadikan bahan candaan, itu dosa. Apa yang dituliskan Alkitab dalam Efesus dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Janganlah. Boleh perkataan itu lucu, boleh lucu, tapi yang lucu bukan yang cabul. Karena cabul itu bukan lucu, porno itu bukan lucu, itu dosa. Bapak Ibu Saudara, kata-kata hinaan, kata-kata ejekan disampaikan sembarangan saja, sama seperti orang gila menembakkan tombak atau menembakkan panah api. Demikianlah orang yang bercanda sembarangan. Orang yang bercanda. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Alkitab mengingatkan boleh bercanda. Kan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Terus kalau gitu candaannya yang mendatangkan menangis dan mendatangkan tertawa. Tidak. Candaan banyak orang. Nah ini akhirnya akan yang namanya bulian itu ya, membuli. Nanti itu katakan, oh itu canda kok. Canda gimana? Datang akibatnya buruk, akibatnya melukai, itu bukan canda. Karena canda yang sebenarnya membuat orang lain tertawa, membuat orang lain gembira, orang lain jadi lebih segar, orang lain jadi lebih sehat. Bagaimana orang percaya harus bercanda? Bercanda yang bertanggung jawab, bercanda yang menghibur, bukan hanya sekedar membuat tertawa, tidak, tapi yang menghibur hati yang sedih. Perkataannya yang benar seperti kata Alkitab, bukan yang menyakitkan, bukan yang mendatangkan luka, bukan yang jorok, bukan yang porno, bukan yang cabul, bukan yang kotor. Karena candaan itu jika tidak tepat, candaan itu yang mengandung tipuan, itu sama seperti orang gila yang sedang menembakkan panah api, bahkan menembakkan maut. Candaan yang tidak tepat itu merusak hubungan. Kadang suami istri juga bercanda. Siapa yang suka bercanda di keluarga Bapak Ibu Saudara? Canda itu diberkati oleh Tuhan jika disampaikan dalam kebenaran. Karena orang yang semangatnya patah, orang yang bersusah hati, kalau dihibur dengan hal-hal yang lucu, dengan pemikiran-pemikiran yang benar, dan itu lucu, orang tertawa dan segar.
Karena tertawa itu mendatangkan kebaikan buat tubuh ya. Tapi candaan itu, jika candaan itu hanya mendatangkan tertawa sebentar, tapi sebenarnya menancap di hati seperti panah api, seperti tombak, dan bahkan seperti maut, bahaya. Bapak Ibu Saudara, kalau belum bisa bercanda, jangan bercanda. Daripada kita menembakkan panah api, daripada kita melemparkan tombak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menggunakan kalimat "aku cuma bercanda" sebagai sebuah perlindungan saat kita salah bicara. Aku tadi cuma bercanda kok. Hati-hati. Kalimat "aku tadi cuma bercanda" itu sudah mendatangkan luka, bahkan kita sedang sama seperti orang gila yang melemparkan tombak kepadanya. Bagaimana saudara menyembuhkannya? Saudara hanya berkata maaf dan itu selesai, luka itu belum sembuh. Bapak Ibu Saudara, maka mari hari ini kita belajar berkata-kata dalam kebenaran. Banyak candaan yang lucu, yang menghibur, boleh, bisa, dan itu membuat orang menjadi segar, membuat orang menjadi sehat, membuat orang jadi bahagia, silahkan. Tapi hati-hati jika candaan itu hanya untuk menipu, jika candaan itu hanya mendatangkan luka, jika candaan itu hanya mendatangkan kekecewaan, sakit hati, bahkan luka yang begitu mendalam, bahkan disandingkan dengan maut. Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menghargai sesama kita, menghargai keluarga kita lewat candaan kita. Kasih dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan yang benar. Canda kita, mari mendatangkan kesegaran dan kesehatan untuk keluarga. Di keluarga kita, mari kita menumbuhkan dengan melatih canda yang sehat, canda yang baik, canda yang benar di dalam firman Allah, canda yang mendatangkan kebahagiaan. Jangan sampai di keluarga kita juga nggak pernah bercanda. Aduh, ini sangat mengerikan, menegangkan terus-menerus. Waduh, maka nggak betah di rumah ya. Perlu, jangan sampai di rumah kita nggak ada senyum sama sekali karena semuanya serius. Tapi canda itu bukan, sekali lagi, bukan hal yang mendatangkan luka. Boleh kita berefleksi sebentar. Apakah selama ini candaanku melukai pasanganku ya? Apakah melukai hati anak-anakku ya? Boleh dan katakan, minta maaf. Tolong saya, ingatkan saya. Dan kita secara pribadi, minta ampun kepada Allah. Dengan kita berdalih, aku cuma bercanda. Padahal perkataan kita melukai dan menyakiti seisi keluarga kita, teman kerja kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama belajar hari ini untuk hidup bercanda dengan benar. Karena orang yang berdusta dan saat kedapatan engkau bohong ya, aku cuma bercanda, itu sama seperti orang yang melukai, sama seperti orang yang sengaja mematikan. Orang gila, membabi buta menembakkan panah api, menembakkan tombak, dan menembakkan maut kepada sesamanya. Mari hari ini kita minta pertolongan Tuhan, supaya kita bisa membuat saudara-saudara kita, seisi rumah tangga kita, keluarga kita, juga bergembira, berbahagia melalui perkataan kita. Tapi ingat dan perhatikan, jangan sampai menggunakan kalimat yang mendatangkan luka, yang mendatangkan kesakitan hati, dan yang tidak benar di hadapan Allah. Mari kita bersama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kami hari ini. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami, Tuhan menolong kami bagaimana kami hidup di dalam keluarga kami dan memikirkan kasih kami dan menyatakannya dengan cara yang benar. Tuhan tolong kami supaya kami dapat bercanda dengan benar, bercanda di dalam kasih, bercanda di dalam pimpinan firman. Tuhan, Engkau Allah menolong kami untuk melakukannya dalam menjadi berkat bagi sesama, sehingga apa yang kami ucapkan tidak mendatangkan luka
dan bahkan kesakitan atau kematian. Tuhan berkati ucapan-ucapan kami sepanjang hari ini. Tolong kami dan Roh-Mu yang kudus, pimpinlah kami mengendalikan diri dalam perkataan dan candaan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Ibu Saudara ya Allah dalam pekerjaan masing-masing dengan tanggung jawab mereka. Dalam segala pergumulan Tuhan menopang mereka. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.